Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainun Nufus, NIM saya 1906411000064 dari kelas 5B. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang uji independen pada Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data. Data terdapat dua soal. Yang pertama yaitu data pengaruh penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah dalam IPA pada pelajaran bahasa Inggris. Asumsi data berdistribusi normal. Parameter yang diuji adalah rata-rata. H0, tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA dalam bahasa Inggris yang dihafal kedua kelompok. H1-nya, ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA dalam bahasa Inggris yang dihafal kedua kelompok. Taraf kepercayaannya yaitu 95% atau taraf signifikannya yaitu alfa 0,05. Menggunakan uji T independen. Uji homogenitas. Kriteria pengujian homogenitas yaitu jika F lebih kecil dari F tabel maka H0 diterima. Artinya ragam populasi 1 dan 2 homogen. Jika F lebih besar F tabel maka H0 ditolak. Artinya ragam populasi 1 dan 2 tidak homogen. Dan untuk mencari p-value-nya sendiri, yaitu jika p-value lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Jika p-value lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Pada uji T independen sendiri, jika min T tabel lebih kecil T hitung atau lebih kecil T tabel, maka H0 diterima. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, atau T hitung lebih kecil min T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Untuk mencari p-value-nya sendiri, yaitu jika p-value lebih besar alfa, maka H0 diterima. Jika p-value lebih kecil alfa, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Untuk menguji homogennya terlebih dahulu, kita harus mengetahui varians dari dua ragam tersebut. Untuk mencari varians dalam data kontrol dan eksperimen, kita memasukkan rumus sama dengan var TTS, kemudian buka kurung, kita blok bagian kontrolnya. Kemudian kita enter. Dan untuk nilai eksperimen juga sama, yaitu sama dengan var, kemudian TTS, buka kurung, nilai eksperimen, kemudian enter. Nah, di sini nilai varians terbesarnya yaitu dari nilai eksperimen, yaitu 2,79. Dan untuk nilai kontrolnya sendiri yaitu sebagai penyebut dengan nilai 2,73. Dan untuk menguji homogennya sendiri, yaitu kita ke data. Kemudian kita ke data analisis. Setelah ke data analisis, kita ke test to sample for variance, kemudian kita oke. Karena variabel satunya ada di eksperimen, kita blok data eksperimen. Kemudian variabel keduanya terdapat pada ragam kontrol, kita tinggal mengeblok data kontrolnya. Labelnya kita centra. Karena alfanya 0,05, di sini sudah tertera 0,05. Maka output range-nya kita mencari label kosong, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah tertera nilai F-nya ialah 1,08. Kita beri label warna kuning, kemudian pre-kritikalnya yaitu 2,55. Dan ternyata nilai V lebih kecil daripada nilai V tabel, maka H0 diterima. Artinya ragam populasi 1 dan 2 adalah homogen. Kemudian kita menguji uji T independennya. Cara mengujinya kita klik data, kemudian data analisis. Kemudian kita ke to sample assuming equal variance. Kemudian kita klik OK. Variabel satunya terdapat pada nilai eksperimen dan variabel 2-nya terdapat pada kontrol. Labelnya kita centra dan alfanya sudah tertera 0,05, kemudian output range-nya nah di sini sudah diketahui nilai uji T-nya. Dan T-stat-nya sendiri ialah 1,74.
kita beri label warna kuning. Dan untuk theatrical totalnya ialah 2,04. Ini termasuk H0 diterima. Kenapa? Karena min T tabel lebih kecil T hitung dan lebih kecil T tabel, maka H0 diterima. Dan untuk mencari p-value-nya sendiri, yaitu p-value lebih besar dari alfanya, maka H0 diterima. Karena 0,091 lebih besar dari 0,05. Jadi kesimpulannya yaitu H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA dalam bahasa Inggris yang dihafal kedua kelompok. Kesimpulannya kita tulis. Nah, pada kesimpulannya sendiri ialah tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA dalam bahasa Inggris yang dihafal kedua kelompok. Nah, untuk soal kedua yaitu kita menguji data kemampuan pedagogi guru-guru baru mata pelajaran IPA di Bangkalan sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, Pak, asumsi sendiri data berdistribusi normal. Parameter yang diuji adalah rata-rata. H0 tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. H1-nya sendiri ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Taraf kepercayaannya yaitu 95% atau taraf signifikannya yaitu alfa 0,05. Menggunakan uji T dependen atau berpasangan. Jika min T tabel lebih kecil T hitung atau lebih kecil T tabel, maka H0 diterima. Jika T hitung lebih besar T tabel atau T hitung lebih kecil min T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Untuk mencari p-value-nya sendiri, yaitu jika p-value lebih besar alfa, maka H0 diterima. Jika p-value lebih kecil alfa, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, untuk kita mengetahui uji T independennya sendiri, kita tinggal ke data. Kemudian kita ke data analisis. Lalu kita ke parent to sample to formants. Klik OK. Lalu variabel satunya itu terdapat pada pretest. Dan untuk variabel 2-nya itu post-test. Dapatnya kita centang. Alfanya sudah tertera 0,05. Nah, di sini sudah diketahui nilai T-start. T-start ini ialah T hitung. T hitungnya ialah min 5,4. Kita beri tabel warna kuning. Dan untuk T critical totalnya ialah 2,14. Dan hasilnya ialah jika T hitung lebih besar dari T tabel atau T hitung lebih kecil dari min T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Untuk mencari p-value-nya sendiri, yaitu p-value pada uji T dependen-nya, yaitu hasilnya 9,31. Atau lebih besar dari alfanya, yaitu 0,05. Maka H0 diterima. Dan hasilnya yaitu kesimpulan pada uji T dependen ialah ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, di sini sudah terdapat kesimpulannya, yaitu ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Sekian presentasi dari saya tentang uji T independen dan dependen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.